القرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله الذي على نعمه في أيام شهر رجب الذي أرشدنا إلى طاعته ولتقرب إلى الله واحذرنا عن مخالفته ومعصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. الحديث أو كما قال. Harta Isa, para alim ulama, sedayanding para kiai, segenap para asatid, sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Wonten kesupen dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Insinyur Cahyono ingkang kula sanget hormati. Ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anak guru maja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama akan diizin sahagitanipun Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu nderekaken secara istiqomah pengajian rutin setiap hari Jumat malam Sabtu. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupidinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, tema kaji kita pada malam hari ini berkaitan tentang keutamaan sekaligus peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Seiring dengan perjalanan waktu, alhamdulillah
pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-17. Insya Allah kita betul-betul bisa memaksimalkan amal soleh sehingga diharapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Di samping Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam surat At-Taubah ayat 36 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna iddatas suhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bilangan bulan dalam setahun, yaitu jumlahnya ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari ke-12 bulan itulah ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu disendirikan, yaitu bulan Rajab, karena nanti akan dirangkai dengan bulan Sya'ban sekaligus dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kata Rajab dalam sebuah kitab I'anatut Thalibin dijelaskan, kata Rajab mustaqun minat tarjib fahuwa at-ta'dim. Rajab asal kata dari kalimat tarjib yang artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Kenapa? Li'annal Arab kana ta'dimuhu ziyadatun ala ghairihi. Karena orang Arab ketika datang bulan yang dimuliakan Allah, mereka sama-sama memuliakannya melebihi bulan-bulan yang lainnya. Wa yusamma aidan, nama lain dari bulan Rajab al-Asab, bulan Asab. Kenapa? Linsibabil khairi fihi, karena di bulan ini Allah senantiasa mencurahkan segala keberkahan, kasih sayang, kebaikan yang nilainya Allah lipat gandakan pahala. Satu Allah lipat gandakan menjadi 10 jika kebaikan datang di bulan yang dimuliakan Allah, sebagaimana di bulan Rajab 1 Allah lipat gandakan menjadi 70 lipat ganda. Lebih-lebih kebaikan datang di bulan Sya'ban, 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 700 lipat ganda pahala. Lebih-lebih kebaikan datang di bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang mendapatkan predikat Sayyidus Suhur, pemimpin dari seluruh bulan,
di mana kedatangannya selalu kita idam-idamkan kebaikan di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan menjadi 1000 macam lipat ganda pahala. Walaysa id'aful hasanat illa lihadi ummati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum lipat ganda pahala hanya khusus diberikan kepada umat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamma aidan, bulan Rajab ada yang menamai dengan bulan Asham. Kenapa? Li adami simai ko istilah fihi, karena pada saat datang bulan Rajab tidak terdengar lagi gemuruhnya peperangan. Bulan berhenti berperang karena semata-mata memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma aidan, kemudian bulan Rajab bisa juga dinamai dengan bulan Rajam. Kenapa? Li rajmil a'da wassayatin hatta tu'tu al-awliya wassalihin. Dinamakan dengan bulan Rajam karena ketika memasuki bulan Rajab, musuh-musuh Allah, iblis, setan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu memperdaya kekasih-kekasih Allah sekaligus orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ketika di tahun ini kita dipertemukan dengan bulan yang dimuliakan Allah, maka mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sebagian keterangan ada yang mengatakan jika kita ingin mati tidak dalam kehausan, jika kita ingin mati, in aradtumu raha waqtal mauti minal adsi wal khuruji ma'al iman wan najata minas syaiton, jika kita ingin mati membawa iman, jika kita ingin mati selamat dari godaan setan, fakhtaramu hadhihi suhuri kulluha, fakhtaramu muliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah, fakhtaramu hadhihi suhuri kulliha, semuanya. Dengan cara apa memuliakan bulan yang dimuliakan Allah? Satu di antaranya bikasratis syam, dengan memperbanyak menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab. Dalam kajian kitab fikih, dalam sebuah kitab Fathul Mu'in, dalam bab puasa tatawwu, afdhalus suhuri lisaumi ba'da saumi Ramadan, puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan suci Ramadan yaitu puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha al-muharram, yang paling utama yaitu puasa sunnah di bulan Muharram, sumar Rajab, kemudian puasa di bulan Rajab, kemudian Dzulhijjah kita bertemu dengan Tarwiyah dan Arafah, kemudian di bulan Dzulqa'dah setelah itu
di bulan Sya'ban dan seterusnya. Dengan menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab, tentunya kita mampu memaksimalkan amal solih sekaligus menekan agar kita tidak berbuat dosa. Karena sebagian keterangan ketika kita menjalankan dosa di bulan yang dimuliakan Allah, itu pun nilainya dilipat gandakan siksanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan menjalankan puasa sunnah tentunya kita melatih agar kita betul-betul sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, tentunya kita berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah. Mungkin barangkali andai kata tahun ini kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan lagi, setidak-tidaknya di bulan ini kita berusaha sudah memaksimalkan amal ibadah. Karena di tahun ini ketika Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan bulan Rajab ini, tentunya sebuah peluang emas untuk sama-sama memperbanyak amal ibadah. Tentunya satu di antaranya menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab. Kita berusaha agar dengan memperbanyak puasa sunnah kita mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya pada saat-saat ketika kita puasa. Di luar waktu kita sudah berbuka, diharapkan kita tetap mampu menjadi orang-orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Kita latih di bulan Rajab ini kesempatan bagi kita untuk menanam kebaikan-kebaikan yang biasanya tidak kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Mari di bulan ini kita tingkatkan, masih banyak kesempatan bagi kita. Karena bulan Rajab merupakan gerbang pertama sebelum kita memasuki bulan Sya'ban sekaligus bulan suci Ramadan. Setiap amal perbuatan membutuhkan 4 hal biar amal itu bisa sempurna. Satu di antaranya bihusnin niyat, berangkat dengan niat yang baik. Karena kita tahu bahwa innamal a'malu binniyah, sah tidaknya amal tergantung pada niat. Ketika kita menjalankan ibadah, kalau kita tidak menata niat kita, takutnya nanti kelihatan amal akhirat tapi bisa berubah menjadi amal dunia, bisu'in niat, karena jeleknya niat. Jika kita pandai menata niat, meskipun amal yang kita lakukan amal dunia, insya Allah bisa dipola menjadi amal akhirat karena berangkat dari niat yang baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, agar amal kita betul-betul sempurna di mata Allah, harus dilandasi dengan ilmu. Ketika kita ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu,
maka fahuwa mardudun la tuqbalu, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima. Makanya kita tidak bosan-bosan menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Bukan berarti kita tidak tahu, tapi kita berusaha mencari keutamaan-keutamaan orang yang senantiasa mencari ilmu. Begitu mulianya derajat orang yang memiliki ilmu, sampai-sampai malaikat senantiasa mendoakan kita agar senantiasa Allah kasih rahmat dan ampunan bagi mereka yang senantiasa mencari ilmu. Jika amal ibadah tanpa didasari ilmu, fahuwa mardudun la tuqbalu. Di samping harus didasari dengan ilmu, baru yang ketiga harus kita lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menjalankan amal ibadah, berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah, ini menjadi peluang besar agar amal ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, setiap amal butuh kesabaran. Karena bagaimanapun ketika kita menjalankan ibadah, bagaimanapun juga butuh kesabaran. Menghadiri majelis taklim, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, itu pun juga butuh kesabaran. Memakmurkan masjid butuh kesabaran. Ketika diuji oleh Allah butuh kesabaran. Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah juga butuh kesabaran. Ibadah pun juga butuh kesabaran. Agar hasilnya sempurna, agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping memperbanyak menjalankan puasa sunnah, baru yang kedua, wan nadhmi ala ma salafa minal asam. Di bulan yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha menyesali dosa yang sudah pernah kita lakukan, baik yang disengaja atau yang tidak kita sengaja. Kita berusaha untuk kembali ke jalan Allah. Kita berusaha untuk taubatan nasuha, kembali dari hal-hal yang tercela menuju hal-hal yang mahmudah, menuju hal-hal yang terpuji. Ajilu bitaubati qoblal maut. Bergegaslah wahai hamba-hamba Allah dengan bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian kita. Bukankah kita sering menyadari mati ibarat pintu, siapapun pasti akan melaluinya. Bukan soal kita mati kapan saja, itu urusan Allah. Yang terpenting ketika mati, kita betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Agar kita diistimewakan oleh Allah, mari bergegas untuk taubatan nasuha. Caranya bagaimana?
Pertama, ayyanduma ala dzambi, ketika kita menyadari banyak dosa, sesali, harus menyesal. Setelah menyesal, alla ya'uda abada, jangan sampai mengulangi dosa dalam kesempatan yang lain. Al-ikla ala dambi, harus dengan komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi dosa dalam kesempatan yang lain. Ketika kita mengaku taubat kepada Allah sementara kita tetap menjalankan dosa di hadapan Allah, kal mustaghzi, sebagaimana kita menertawakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di samping menyesal, tidak akan mengulangi lagi, komitmen yang kuat, baru setelah itu al-bara'ah min jami'il hukukil adamiyin, terbebas dosa kepada sesama anak Adam. Lebih-lebih ketika Allah takdirkan memasuki bulan Rajab di tahun ini kesempatan yang terbaik dari Allah. Bukankah ada riwayat Rajab hurufnya ada 3, roknya bimakna rahmatullah, jimnya jumul abdi, kemudian baknya birullah, kasih sayang Allah. Kemudian dosa seorang hamba diapit dengan kebaikan Allah. Kasih sayang Allah sekaligus kebaikan Allah. Di tengah-tengah itu ada dosa seorang hamba. Ini artinya apa? Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, wahai anak cucu Adam, ketika datang bulan yang dimuliakan Allah, fala tabqa laka jurmun wala jinayatun bi hurmati syahril hurum, jangan kau sisakan dosamu, jangan kau sisakan kesalahanmu ketika datang bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosamu hari ini diapit oleh kasih sayang Allah dan kebaikan Allah. Ini artinya memotivasi bagi kita untuk senantiasa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajjilu bitaubati qoblal maut. Di samping itu, wa dzakarallaha khaliqal anam yadkhulunal jannata rabbakum bisalam. Di samping memperbanyak menjalankan amal soleh, satu di antaranya memperbanyak puasa sunnah, berusaha menyesali perbuatan dosa, baru yang ketiga memperbanyak zikrullah. Kita berusaha agar lesan ini betul-betul menjadi lesan yang barokah. Kita gerakkan lesan ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisanul barokah, lisanun, agar lesan ini menjadi kelompok lesan yang barokah. Mari kita gerakkan agar lesan ini betul-betul menjadi lesan yang berbanyak zikrullah, menjadi lesan yang senantiasa mengajak kepada kita untuk menjalankan kebaikan, tidak bosan-bosannya watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Lisanul barokah, lisan yang barokah, lesan yang senantiasa digerakkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Di bulan Rajab ibarat ini bulan menanam kebaikan. Di bulan Sya'ban kita harus rajin menyiraminya. Insya Allah ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita panen kebaikan. Kita latih hal itu sejak di bulan Rajab.
Makanya para jamaah wa dzakarallaha khaliqal anam, di bulan yang dimuliakan Allah perbanyak zikrullah. Tidak cukup hanya zikir jali, zikir khafinya. Zikir jali ketika kita zikir, kita keraskan suara kita. Ada zikir lagi yang namanya zikir khafi. Setiap detik nafas keluar masuk usahakan keluar lafzul jalalah Allah, Allah, agar tidak ada kesempatan bagi setan untuk memperdaya kita. Bukankah husunum minas syaitoni salasah, benteng pertahanan agar kita selamat dari pucuk rayu setan, ada 3 benteng. Satu diantaranya memperbanyak zikrullah. Lebih-lebih kita memperbanyak bacaan-bacaan tasbih sebagaimana yang disampaikan para ulama. Jangan bosan-bosan memperbanyak membaca tasbih di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha betul agar dengan menggerakkan lesan agar menjadi lisanul barokah. Di samping itu jangan bosan-bosan menggerakkan lesan untuk memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana waj'alhu lana mutaqabbalah. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab agar kita betul-betul mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah, agar Allah kasih keberkahan kepada kita bagi mereka yang senantiasa mampu mengoptimalkan amal soleh. Hal-hal yang tidak pernah kita lakukan di luar bulan yang dimuliakan Allah. Ketika memasuki bulan yang dimuliakan Allah, mari kita bergegas untuk rajin-rajin menanam amal soleh, biar nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan kita betul-betul panen keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barik fi Sya'bana, berkahi kami di bulan Sya'ban. Tidak cukup hanya di bulan Rajab. 3 kontrak kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 bulan secara berurutan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah. Tidak cukup hanya keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, ya Allah. Wa balighna Ramadana, tidak cukup hanya keberkahan di bulan Sya'ban. Wa balighna, sampaikan ya Allah agar di tahun ini kita semuanya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya mulai dari bulan Rajab kita sudah melatih rajin-rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah, karena Allah sangat mencintai hambanya. Ketika amal ibadah kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah. Satu di antara peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, tentunya ada peristiwa yang monumental, spektakuler, yaitu peristiwa Isra
dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang di luar pemikiran intelektual manusia. Satu di antara amal yang harus kita tingkatkan di bulan Rajab sebagai hari ulang tahun perintah sholat 5 waktu. Mari tingkatkan kualitas sholat kita agar betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab Sulam Taufik, wasurito min qabulis sholah, syarat agar sholat kita diterima oleh Allah, satu di antaranya ayyaksida biha wajhallahi wahdah. Hendaklah ketika kita sholat hanya semata-mata yang kita tuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, wa alla yakuna malbusahu, hendaklah apa yang kita makan, wa yakuna malbusahu wa ma'kulahu wa musallahu halalan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa pakaian yang kita pakai, tempat yang kita jadikan sholat harus betul-betul dari harta yang halal. Tidak cukup hanya itu, syarat agar sholat kita diterima oleh Allah, wa ayyahduru qalbuhu fiha, ketika sholat tolong hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat tolong sambungkan hati kita kepada Allah. Ketika sholat mari berusaha agar bisa menjalankan sholat dengan khusyuk, fokus hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan hal itu, di luar sholat mari kita senantiasa ingat kepada Allah, agar ketika sholat ingatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholah li dzikri. Bagaimana bisa dinamakan sholat yang tujuannya mengingat Allah, kata Imam Ghazali. Namun ketika sholat ingatan kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita latih di luar sholat pun mari kita senantiasa suhluhu wa firaruhu wa hammuhu ilallah. Segala kesibukan kita, segala orientasi hidup kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk merenung sekaligus untuk berpikir, mari bagaimana di hari ulang tahun sholat ini lewat peristiwa Isra Mi'raj. Sholat yang kita lakukan harus betul-betul mampu membuahkan tanha anil fakhsya'i wal munkar, bisa mencegah dari keburukan, dari kekejian sekaligus kemungkaran. Mereka yang rajin sholat pasti dijamin menjadi orang yang baik. Namun kita sudah sholat tapi kita sering bohong. Kita sudah sholat namun kita sering menyakiti orang lain. Ada yang salah dalam sholat kita. Mungkin barangkali sholat kita hanya gerakan fisik tanpa makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali sholat kita hanya sebatas isqatul wujub, menggugurkan kewajiban tanpa ada makna yang kita ambil. Makanya para jamaah, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu membuahkan tanha anil fakhsya'i wal munkar, agar sholat kita diterima oleh Allah. Tidak cukup ketika sholat hanya menghadirkan hati kepada Allah. Di samping itu yang keempat, wa alla ya'jubah, jangan sampai ujub, i'jabul mar'i binafsih,
Jangan sampai kita bangga dengan amal perbuatan kita yang mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang sombong. Kita buang jauh-jauh riya, sum'ah, ujub, agar betul-betul sholat yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mari kita belajar agar betul-betul kita mempersembahkan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bulan Rajab tahun ini belum tentu kita dapat di Rajab tahun berikutnya. Seberapa banyak di antara teman kita tahun lalu masih bertemu dengan kita, bisa bermajelis dengan kita di masjid ini, namun sekarang sudah seberapa banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat bagi kita semuanya. Kafa bil mauti wa'idun. Ada wa'id natik, ada wa'id somit. Wa'id natik, wa'id yang bisa bicara berupa Al-Quran. Wa'id somit, wa'id yang tidak bisa bicara berupa kematian. Siapapun pasti akan melaluinya. Makanya para jamaah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita betul-betul bisa memaksimalkan amal soleh, meningkatkan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu membuahkan tanha anil fakhsya'i wal munkar. Semoga lewat kajian ini betul-betul memotivasi bagi kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ya Allah Ramadana wa ballighna Ramadana ya Allah wa ballighna Ramadana ya Allah. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana waj'alhu lana mutaqabbala. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa akhsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna wa qdi khawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر لي ويغفر لكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.